ingat kayak tadi di dalam satu periode misalnya berapa banyak produk yang bisa kita hasilkan. Di sini ada 3 jenis schedule produksi. Ada produksi konstan, ya berarti tetap misalnya setiap periode pasti menghasilkan sejumlah barang tersebut. Saya setiap 1 bulan menghasilkan 1000, ya udah terus kayak gitu. Tapi kalau ada yang namanya schedule produksi bergelombang, itu mengikuti fluktuasi penjualan. Jadi tergantung, kalau penjualan meningkat ya produksi meningkat, kalau menurun ya menurun, atau juga biasanya berdasarkan permintaan. Jadi selama ada permintaan baru dia memproduksi, itu juga bisa. Masih inget dulu di modul bagian akuntansi manajemen ada yang namanya apa itu istilahnya, dia memproduksi hanya ketika ada permintaan aja, ada pesanan baru dia memproduksi. Itu juga bisa. Jadi tergantung perusahaan mau pakai yang mana. Terus ada juga schedule produksi moderat. Ini tidak sepenuhnya mengikuti fluktuasi penjualan, jadi tidak benar-benar bergantung pada penjualan, tapi juga tidak konstan. Jadi di tengah-tengah antara konstan sama mengikuti fluktuasi penjualan. Terus habis itu menilai proses produksi. Jadi di sini proses produksi menunjukkan jalannya operasi toh. Nah, ini perlu diperhatikan memilih metode dan mesin produksi yang digunakan, serta peralatan penanganan bahan. Nah, itu tadi sudah kita bahas kan sebelumnya, proses produksi kenapa harus dipertimbangkan. Ya, karena itu tadi balik lagi dilihat apakah mesin-mesinnya atau letak-letaknya juga itu sudah oke, atau semua sudah terpenuhi, sudah sesuai, nggak kekurangan satu proses pun atau nggak kelebihan proses, itu perlu dipertimbangkan. Terus memilih mesin dan peralatan sudah tadi ya. Ini sebenarnya tadi sudah kita bahas toh, kurang lebih seperti itu. Memilih dan peralatan penanganan bahan tadi berarti berhubungan sama bahan baku. Terus kebutuhan tenaga kerja ya bukan sama tenaga kerja kita, butuhnya berapa banyak, berapa jam per shift. Tadi kan saya bilang saya satu shift butuh berapa orang. Terus yang ini yang belum tadi, organisasi produksi. Ini jumlah dan jenis kegiatan supervisi dan pekerja staf yang dibutuhkan dalam organisasi produksi, dan penting memperkirakan biaya pabrik tidak langsung. Maksudnya misalnya butuh staf admin atau butuh manajer atau apa yang bagian di dalam kantornya kan juga ada. Misalnya dalam satu pabrik kan ada yang duduk di dalam office, ada yang terjun langsung ke mesin-mesin. Terus ini biaya pabrik tidak langsung itu bisa berupa penerimaan pesanan pembelian, pengemasan, pengiriman, pemeliharaan mesin misalnya, terus pembuatan alat bantu. Terus kalau ada inspeksi dari mana misalnya, kalau B2B tahu bisnis to bisnis itu kadang ketika pembeli itu kan biasanya kalau B2B itu belinya kan dalam jumlah besar ya kan, karena kadang-kadang kalau B2B itu dia beli bahan atau beli barang itu untuk diproses lagi. Nah, biasanya mereka sebelum benar-benar membeli dari perusahaan yang lain itu mereka akan melakukan inspeksi, maksudnya datang dulu ke pabriknya perusahaan yang mau dia beli produknya, itu dilihat misalnya prosesnya sudah sesuai standar belum, bahannya apa, prosesnya higienis atau enggak, apalagi kalau makanan ya itu dilihat kayak gitu. Kan kebetulan kan suami saya kerjanya di pabrik ngasilin creamer. Nah, itu dia biasanya cerita kayak gitu, ada tadi ada konsumen datang lihat kan, dia bagian produksi juga soalnya. Seperti itu. Terus perencanaan dan pengendalian produksi itu juga harus direncanakan. Misalnya kalau memproduksi berapa banyak, bahan bakunya butuh berapa. Terus ada memperkirakan kebutuhan ruang untuk produksi dan pelayanan. Jadi seluruh ruangan yang dipakai untuk kegiatan produksi. Jadi ada misalnya ruangan untuk proses produksi, berarti mesin-mesinnya tadi,
ada ruangan inspeksi sendiri, mungkin bisa lihat dari luar. Terus ada ruangan penyimpanan, gudang, misalnya setelah produknya jadi disimpan. Terus ruangan fasilitas sosial, misalnya untuk karyawan-karyawan, ada ruang makan, ada kamar mandi atau ruang rapat dan sebagainya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Biasanya kalau di pabrik itu nggak boleh pakai handphone. Dulu tuh saya pernah ikut sekali ke kantornya sana tuh, masuk lobby itu nggak boleh buka laptop kalau nggak salah, bukan handphone sih, handphone boleh. Tapi kalau sudah masuk ke ruangannya, saya nggak pernah masuk ke bagian dalam, itu nggak boleh bawa handphone. Juga ada aturan-aturan apa, kok banyak kok macam apa peraturan yang harus diikutin kan, karena creamer itu kan makanan, jadi benar-benar harus higienis. Terus juga harus pakai pakaian yang standar itu. Terus merencanakan tata letak fasilitas fisik itu juga, jadi urut-urutannya, layoutnya misalnya. Terus antar kegiatan itu butuh waktu berapa lama, misalnya dari setelah produk itu jadi terus masuk ke gudang itu seberapa jauh jaraknya, terus membutuhkan waktu berapa lama. Kalau misalnya sekali angkut misalnya itu cukup berapa unit produk yang diangkut. Nah itu perlu dipikirkan sampai sedetail itu. Soalnya kan kalau misalnya prosesnya semakin lama, kita berarti menghabiskan waktu semakin lama dan berarti kurang efisien kinerjanya. Jadi tata letak fasilitas fisik itu penting. Terus persyaratan bangunan, misalnya jumlah luas lantai yang diperlukan, struktur bangunan juga kuat atau enggak, kayak gitu. Misalnya ada mesin berat kayak gimana, kalau butuh misalnya ngangkat-ngangkat apa, itu prosesnya kayak gimana, itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai misalnya bangunannya nggak kuat, terus begitu ngangkat yang berat-berat sampai jebol, kan bahaya itu. Terus lokasi tadi sudah ya, dicari yang dekat dengan bahan baku sama dengan pasar, jangan yang terlalu jauh, tapi juga biasanya di lingkungan industri kalau pabrik. Terus memilih antara mendirikan bangunan atau menyewa itu juga, misalnya kita tergantung dana kita mencukupi seberapa banyak. Misalnya kita butuh bangunan yang besar, tapi kalau membeli mungkin dananya belum cukup, misalnya sudah sementara nyewa, tapi nyewanya biasanya berapa tahun, atau kalau diperhitungkan kira-kira ternyata menyewa itu justru akan mengeluarkan dana yang lebih besar, ya mending misalnya sekalian pinjam atau cari investor lagi untuk membeli lokasi, itu juga perlu dipertimbangkan. Sama biaya investasi, produksi, dan masa percobaan tadi. Jadi harus benar-benar detail, nggak bisa cuman sekedar oh ya pengen bikin perusahaan, pengen menghasilkan produk ini, tapi nggak dipikirkan sedetail itu tadi. Nah gimana caranya coba? Mungkin kan biasanya kan rata-rata yang pengusaha sudah besar dulu skalanya kecil dulu, dia produksi tidak skala besar, misalnya skala kecil. Kalau memang sudah berkembang, sudah di pasar sudah laku banyak, sudah banyak peminatnya, baru tambah besar. Kayak pernah baca ceritanya itu enggak, siapa yang punya Carrefour itu sekarang, Khairul Tanjung. Dulu kan dia juga awalnya bikin, kalau nggak salah bikin sepatu atau sandal gitu, lupa saya. Itu juga skalanya ya kecil, nggak banyak dulu, cuman satu semacam satu gudang itu tok dipakai untuk memproduksi apa ya, sandal apa sepatu ya saya lupa itu. Jadi begitu banyak permintaannya baru dia berkembang tambah besar kan, semua kayak gitu kan. Kayak misalnya juga yang jual makanan, misalnya dulu orangnya jualan pakai sepeda ongkel, itu ada sih di daerah rumah saya dulu, bapaknya jualan sepeda ongkel, setelah lama bisa pakai sepeda motor. Nah, itu kan berarti usahanya berkembang kan.